Di tempat lain, Denver masih berusaha mengejar Felix dengan bootnya. Denver menekan telunjuknya di telinga dan langsung tersambung dengan Jonathan. Jonathan, iya, bagaimana keadaan di sana? Kelompok Felix sedikit memimpin, tapi 5 menit lagi pasukan yang lain akan datang, ditambah dengan anak buah dari Thomas. Kurasa kita akan menang. Bagus. Kamu lihat keadaan Arabella? Aku tak terlalu memperhatikan mereka, tapi sepertinya semuanya baik. Bukannya itu tugas Daran dan Agnes? Ya, baiklah, sekarang susul aku. Aku akan berusaha menghentikan Felix. Di mana? Laut, menuju kota. Baiklah Denver, aku segera ke sana. Baiklah. Denver melepaskan telunjuknya dan kembali fokus mengikuti kapal pesiar milik Felix. Tak lama tanpa diduga, Denver langsung dihujani oleh peluru yang dilesatkan dari kapal pesiar milik Felix. Ia yakin musuh bebuyutannya itu telah menyadari bahwa sedari tadi sudah diikuti oleh Denver. Denver melihat ke arah kapal pesiar itu yang berhenti dan semakin menghujani Denver dengan peluru dan beberapa granat. Denver langsung berpura-pura terkena tembakan dan menenggelamkan dirinya di laut. Anak buah Felix mendekati Felix yang tengah menyesap vodka di dalam kapal pesiar. Semua sudah kamu bereskan berdebah itu? Tanya Felix dengan dingin. Dia sudah tumbang dan jatuh ke laut. Kamu yakin dia sudah mati? Iya tuan, bagus. Sekarang jalankan lagi. Kapal pesiar itu mulai kembali berjalan, namun tidak diketahui oleh Felix sudah ada seseorang yang menyusup dari belakang kapal pesiar. Denver tersenyum penuh kemenangan. Ia melirik ke arah kanan di mana anak buah Felix tengah berdiri dengan mengangkat ponselnya. Denver yang paham pun langsung mengeluarkan pisau lipatnya dan tanpa aba-aba pria itu langsung menusuk leher anak buah Felix dengan pisaunya. Denver menahan tubuh anak buah Felix agar tak memancing keributan. Setelah itu ia melucuti pakaian anak buah Felix termasuk penutup wajah yang hanya menyisakan mata dan hidungnya saja. Denver dengan cepat berpenampilan layaknya anak buah Felix dan dengan cepat melempar tubuh itu ke dalam laut, dan hal itu menimbulkan suara yang agak besar dan benar saja beberapa anak buah Felix lainnya mendekatinya. Ada apa? Tanyanya menatap Denver. Bukan apa-apa, kira itu musuh. Lalu? Bukan apa-apa, lupakan aja. Oh baiklah, Tuan menunggu kita di dalam. Baiklah. Denver mengangguk patuh, ia pun mengekori langkah kaki anak buah Felix dan yang pasti Denver tengah menghitung anak buah Felix. Semuanya ada 12. Ia harus memikirkan bagaimana caranya mengenyahkan mereka tanpa sepengetahuan Felix. Denver dengan cepat membekap pria di depannya dan langsung menusuk pria malang itu lalu menempatkannya di sebuah toilet yang baru saja ia lewati. Denver keluar dari toilet dengan tenang dan ada 3 orang yang mendatanginya. Di mana Felix? Aku tak tahu. Baiklah, ayo ke dalam. Ajaknya pada Denver, namun salah satu dari ketiga orang itu mencekal pergelangan tangan Denver. Tunggu, kenapa kamu tampak berbeda? Apanya? Kamu berbeda, suaramu juga berubah. Kurasa kamu salah, ucap Denver berusaha bersikap normal dan tanpa kata orang itu melepas penutup wajah Denver. Penyusup! Denver langsung menusuk pria yang berteriak sementara tangan kanannya membekap pria lain dan ia langsung melepaskan pria yang ditusuknya lalu kembali menusuk pria kedua lalu ketiga. Semuanya berlangsung sangat cepat, kurang dari 5 menit Denver sudah berhasil membunuh 3 orang sialan itu. Denver berjalan dan mendekati orang yang mati di depannya, menyimpan pisau lipatnya di saku celananya dan meraih pistol dari tangan anak buah Felix yang sudah mati. Denver berjalan memasuki kapal pesiar dengan hati-hati. Ia melihat ke arah kanan dan kiri, tidak ada orang sama sekali. Namun tiba-tiba ada suara tembakan yang mendekatinya. Denver paham, bisa saja ia sudah ketahuan. Keluar kamu. Denver mengintip dari balik pintu dan ia melihat 7 orang tengah berada di tengah kapal pesiar. Itu dia. Setelah seruan itu, tempat Denver langsung dihujani peluru dan Denver dengan cepat melindungi diri, tapi sedetik kemudian gilirannya yang melepaskan peluru dan hal itu langsung membuat lawan-lawannya tumbang.
Denver berjalan lagi lebih dalam hingga pintu kapal pesiar tertutup dengan sendirinya. Ia yakin itu pasti dikontrol oleh seseorang dan benar saja, tawa sumbang pun tak lama terdengar. Denver, kamu kemari? Hentikan semua ini, Felix. Kamu pikir aku berhenti setelah aku sampai di puncak kemenangan? Felix, aku tak takut padamu. Felix langsung menerjang Denver dengan melayangkan satu bogeman di wajah pria itu, sementara Denver terkurung di bawah Felix. Felix terus saja memukul Denver, namun dengan cepat Denver membalik situasi dan langsung menyerang Felix. Meninju wajahnya, perutnya, wajah mereka sudah dihiasi dengan darahnya masing-masing. Tapi Denver masih tetap terlihat kuat. Kamu bodoh, hina Denver dan mencengkram erat jas Felix, menghentakkan tubuh pria itu ke dinding kapal pesiar dan kembali memukulnya. Kamu yang bodoh. Felix membalik posisi hingga Denver lah yang terkurung di dinding dengan tinjuan Felix. Kamu pantas mati. Sedetik setelah itu, Felix mengeluarkan pisaunya dan menusuknya tepat di perut Denver. Denver meringis merasakan perih di perutnya, namun ia malah tersenyum miring dan membalikkan posisi kemudian mencabut pisau lipat itu yang masih menancap di perutnya dan langsung menancapkannya ke tubuh Felix. Kamu sudah berani menyentuh anak dan istriku, akan kubuat kamu menderita, Felix. Denver memukul Felix yang sudah terlihat melemah karena kekurangan darah. Denver memberi jarak dan pria itu mengeluarkan granat dari ikat pinggangnya dan menempatkannya di tubuh Felix yang sudah melemah. Denver meringis. Ia menatap tangannya yang berlumuran darah. Pria itu dengan cepat membuka jasnya, merobeknya dan melilitnya di perutnya yang tertusuk. Denver, kamu pasti akan mati. Kita akan lihat siapa yang akan mati. Denver kembali mengangkat tubuh Felix dan ia meninju tubuh Felix dengan membabi buta. Denver tak peduli jika Felix sudah sekarat. Ia sangat marah jika mengingat luka di sudut bibir Arabella. Terdengar sesuatu dari telinganya. Denver langsung menekan telinganya dengan telunjuknya dan langsung tersambung dengan Jonathan. Denver mundur beberapa langkah dengan tetap menatap Felix yang tetap bersimpuh di bawahnya menahan sakit. Denver, kamu mengaktifkan granatnya. Apa? Kamu aktifkan granat dari Thomas? Iya, kurasa. Denver mengingat ia memang mengaktifkan granat sebelum meninju habis wajah Felix sampai tak berbentuk. Keluar sekarang juga. Apa maksudmu? Sial, granat itu dimodifikasi dan dilakukan uji coba gila. Apa maksudmu, Jonathan? Sentak Denver kuat seraya menekan luka di perutnya. Granat itu akan meledak semenit setelah diaktifkan. Apa? Sial, keluar sekarang. Waktumu 15 detik lagi. Jonathan berteriak kencang. Memang granat itu sudah dimodifikasi oleh Thomas dan perkembangannya bisa dipantau oleh satu jaringan dan Jonathan pun mengikuti perkembangannya. Jadi ia bisa tahu Denver mengaktifkan granat itu atau tidak. Apa? Denver menggeram tertahan. Ia sedikit tertatih keluar dari kapal pesiar namun kakinya dicekal oleh Felix. Kita akan mati bersama. Aku tak sudi. Denver dengan cepat menendang wajah Felix dan ia pun kembali menjalankan kakinya. 6, 5, 4, 3. Denver langsung melompat ke laut dan tak lama. Boom! Ledakan besar tak terelakkan sampai menyebabkan Denver kehilangan kesadarannya. Pria itu masih berusaha menjaga kesadarannya namun akhirnya ia benar-benar menutup matanya. Denver membuka matanya perlahan saat cahaya menyilaukan matanya. Pria itu berusaha bangkit namun suara lembut yang ia rindukan terdengar lembut di telinganya. Jangan dulu, tetaplah berbaring. Arabella lalu kembali membaringkan tubuh Denver. Bagaimana kabarmu? Tanya Denver dengan pelan. Aku yang seharusnya menanyakan itu. Kamu baik kan? Aku baik jika kamu baik. Ucap Denver membelai perlahan pipi Arabella. Aku ingin duduk. Ucapnya lagi namun kali ini langsung dibalas gelengan keras dari Arabella. Jangan, berbaringlah dulu. Arabella kali ini membelai pelan surai Denver mengecup singkat dahinya. Di mana Kenzie? Dek. Arabella langsung membeku mendapatkan pertanyaan itu dari Denver. Ia menatap manik mata Denver dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Kenapa kamu menangis? Tanya Denver yang melihat perubahan wajah Arabella. Kenzie, ya,
Kenzie di mana? Dia baik kan? Dia tertembak, Arabella berucap dengan terbata-bata. Sementara air matanya kembali menurun. Denver yang mendengar ucapan Arabella langsung bangkit dari baringannya. Ia tak peduli dengan luka tusuk ataupun lebam di wajahnya. Hatinya serasa dihantam batu besar saat mendengar kabar dari Kenzie. Ia takut, sangat takut kejadian itu terulang. Denver tanpa kata melepaskan infus yang tertancap di tangannya dan ia dengan kaki yang tegap sudah berdiri. Pria itu seakan sehat dan tak sakit sama sekali, padahal Galen bilang tusukan di perutnya itu cukup dalam. Di mana dia sekarang? Tanya Denver dengan dingin. Denver, ini salahku. Maafkan aku. Arabella hendak berlutut, namun dengan cepat Denver menariknya dalam dekapan pria itu. Shh, katakan, di mana putra kita? Dia di sebelah ruanganmu. Kita lihat. Denver menarik perlahan tangan kanan Arabella memasuki ruangan Kenzie. Terlihat putra kecilnya dipenuhi dengan selang-selang medis di samping kanan dan kirinya. Denver, Arabella melirih saat melihat tatapan nanar yang diberikan Denver untuk Kenzie. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia menyelamatkanku. Arabella mendudukkan tubuhnya di sofa lalu menumpahkan tangisan yang selama ini ia pendam. Maksudmu? Tanya Denver seraya mengerutkan keningnya. Aku yang sebenarnya menjadi sasaran. Aku turun untuk membantu Daran dan Lion Cave, tapi orang itu mengincarku. Lalu, Kenzie datang dan menjadikannya sasaran. Arabella kembali meraung dengan tangisannya. Denver langsung mendekap erat tubuh lemah Arabella. Denver tahu ia tak bisa menyalahkan Arabella karena tidak ada satupun ibu yang berniat membahayakan anaknya. Shh, kamu tidak salah. Tapi jika aku tidak datang dan membantu Daran, itu tidak akan terjadi. Semua sudah berlalu. Denver, aku takut terjadi sesuatu dengan Kenzie, ucapnya menatap Denver dengan dalam. Tidak akan terjadi apapun padanya. Mereka kembali berpelukan. Denver terus mencium sang istri. Percayalah, jika boleh ia menangis, ia akan menangis melihat keadaan putra kecilnya yang sedang berjuang hidup dan mati di berangkar itu. Namun ia paham jika ia harus kuat untuk menguatkan Arabella. 5 hari setelah kejadian itu, Kenzie Orlanzo belum juga sadarkan diri. Arabella masih menggenggam tangan putra kecilnya, mencium sayang dan kemudian membelai pelan pipi Kenzie Orlanzo. Bangunlah nak, apa kamu tidak merindukan mami? Apa kamu tidak mau mendengar Daddy bercerita setiap malam? Kumohon nak, bangunlah. Mami siap menggantikanmu. Arabella semakin terisak. Denver diam-diam mengintip dari pintu dan ia memutuskan mendekati Arabella dengan Enzi di gendongan Madam Queen. Bel, Denver, Arabella langsung menghambur ke pelukan Denver menumpahkan tangisannya di dada bidang suaminya. Tidak lama dari ambang pintu terlihat ketiga sahabatnya, Madam Queen dengan putri Enzi. Kedua orang tuanya, Bogam, Daran, Agnes dan juga Jonathan. Mereka datang, ingin menjenguk Kenzie. Denver memeluk Arabella dengan erat. Mom, Dad, Arabella dan Denver langsung menolehkan kepalanya ke arah Kenzie. Anak itu sudah membuka matanya. Arabella langsung menciumi gurat wajah putranya memeluknya. Hal yang sama pun dilakukan oleh Denver. Daddy, Mami, iya Hani, tanya Arabella dengan lembut. Tak lama orang-orang yang di luar pun ikut masuk. Kenzie, ucap mereka satu persatu. Grandma, Grandpa, Uncle, Auntie juga ada di sini. Ziko mana? Anak itu mulai cerewet. Ziko menunggu Kenzie pulang, oleh karena itu Kenzie cepat sembuh ya, ucap Cindy dengan tersenyum. Iya, Ziko menunggu Kenzie pulang, timpal Jonathan dengan pelan. Denver memeluk Arabella dari samping. Ia tersenyum hangat, akhirnya mata putranya kembali terbuka. Bahkan ia sudah menunjukkan sifatnya. Aku lega Denver, bisik Arabella. Iya, aku juga. Akhirnya dia sadar. Iya, dan aku tenang. Semua musuhmu telah mati, ucap Arabella dengan pedas. Daddy, iya boy, kodenya, ucap anak itu menaik turunkan alisnya. Oke, siapa kamu? Aku Kenzie, seperti Alan dan saya pemenangnya, ucapnya dengan bangga dan Arabella dengan gemas menciumi wajah putranya.
Arabella kemudian memeluk Denver. Pria itu membalasnya. Mereka saling berpelukan erat dan Arabella mencium singkat pipi Denver. Bella cinta banget sama Om Denver. Saya juga cinta sama kamu. Ungkap pria itu gamblang dan memungut Arabella tanpa malu. Dan jangan lupa, anak mereka yang tengah menutup matanya. Kamu sudah mewarnai hidupku yang gelap dengan duniamu. Kamu menghadirkan dua malaikat kecil untukku. Dan aku tak tahu harus membalasmu bagaimana. Ungkap Denver lagi dengan bersungguh-sungguh. Cukup cintai aku sepanjang hidupmu. Maka itu sudah cukup. Arabella tersenyum bahagia. Ia tidak menyangka kesalahannya dengan mendatangi kantor dedinya waktu itu mempertemukannya dengan pria dingin tak tersentuh seperti Denver yang hidup dengan 1000 rahasia di dalamnya. Dan ia bahagia karena tak menyesal dengan kesalahannya waktu itu. Ia akan terus mencintai Denver selamanya, sepanjang hidupnya, dan ini bukan akhir, ini adalah awal yang baru. Mereka akan menuliskan kisah lain di halaman yang baru, di bagian lain kehidupannya. Tamat.